Wih, ngeri sekali kawan-kawan. Ngeri sekali, ini ampernya tinggi sekali ya. Nah, itu saya naikkan tegangannya. Ampernya juga ikut naik ya. 17 ampere. Luar biasa terapu ini. Ini tidak ada rekayasa ya. Kawan-kawan lihat sendiri, ini apu digital menunjukkan 17 ampere 10 volt ya. Hanya 10 volt. Nah, cocok sekali jika kita pasang ke ampli ya. Walaupun ampli murah seperti ini, itu akan maksimal ya suaranya, bisa mengangkat speaker besar seperti subwoofer ya. Nah, jadi di situ kuncinya kawan-kawan, kita tinggal upgrade ya. Nah, jadi terapunya seperti ini terapu single. Ini terapu single yang mana hanya beberapa kabel, ada 4 kabel ya. Kabel AC yang merah ini. Jadi kabel AC yang merah ini 220 volt ya. Yang ini 220 volt. Nah, ini saya kasih sekring atau pius untuk keamanan. Kemudian dia keluar di kabel biru ya. Keluar di kabel biru menuju ke dioda seperti ini. Dioda dan kapasitor. Nah, ini untuk diodanya kecil sekali ya. Jadi kita ganti nanti yang agak besar. Ini 35 volt 1000 mikrofarad untuk kapasitor. Nah, ini diodanya yang akan saya ganti ya. Kawan-kawan bisa lihat ya caranya seperti apa. Nah, ini 15 ampere ya diodanya. Kemudian untuk terapu tadi spesifikasinya adalah 12 volt ya. 12 volt. Kemudian untuk ampernya kita belum tahu, tergantung kita yang meraceknya ya. Nah, ini untuk kabel AC yang tengah, kemudian keluarannya positif dan negatif ya, disearahkan oleh dioda ini. Jadi dioda ini dari arus 220 volt tadi itu dia mengeluarkan atau mengarahkan ke arus DC ya, yang mana arus DC itu dari positif dan negatif seperti ini. Oke, tinggal kita pasang saja dan kita ganti ya. Ini kecil sekali untuk diodanya. Ini rakitan yang dulu ya, cukup lama. Oke, langsung saja kita ganti. Oke, langsung saja kita pasang ke sini ya. Jadi ini jalur kapasitornya. Ini jalur kapasitor positif dan negatif ya. Kabel merah positif, kabel hitam itu untuk negatif. Jadi nanti dia nyambungnya ke dioda juga ya. Dioda positif dan negatif seperti ini. Jadi ini 35 volt 1000 mikrofarad bekas ya, sudah lama. Nah, akan kita ganti untuk diodanya. Nanti kita taruh di sini ya. Nah, ini positif yang ujung kiri ya, jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini. Ini bisa dilem ya, dilem tembak atau lem bakar, karena biasanya dioda itu tidak panas ya, tidak panas. Jadi seperti ini nanti kita pasang. Nah, jadi kabel biru itu nanti menuju ke tengah ya, kaki tengahnya yang dua biji ini. Kemudian keluarannya positif dan negatif untuk kabel merah dan hitam. Oke, jadi kita solder saja seperti ini. Nah, solder saya ini sudah mulai menurun ya kekuatan panasnya. Ini solder 60 watt yang saya beli sekitar 2 tahun yang lalu. Dan mata soldernya juga sudah penyok ya kawan-kawan. Sudah penyok, itu dari Kuningan ya. Dari Kuningan, dan sudah mulai
mulai melemah, untuk panasnya itu sudah agak lama ya, baru bisa mencair, bisa masak untuk timahnya. Nah, jadi kita sambung seperti ini dulu. Jadi jangan sampai ada yang short ya, karena berbahaya, bisa meledak. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kabel biru itu ke AC ya, masih AC, kemudian disearahkan oleh dioda ini mengeluarkan positif dan negatif ya. Dan ingat, ini untuk diodanya ini 15 ampere ya tadi. Nanti kita cek untuk nilainya berapa ampere untuk ke beban. Dan ini kita cek untuk kapasitor ya, apakah mikrofaradnya masih bagus atau tidak. Oke, berapa nilainya? 927 ya, 927 mikrofarad. Itu berarti masih ideal ya, karena nilainya ini 1000 mikrofarad, 35 volt. Nah, jadi untuk kapasitor nilainya segitu ya, jangan di bawah 25 ya. 25, 35 itu bagus untuk trafo 12 volt ya. Nah, ini sebutannya trafo 12 volt kawan-kawan, tetapi kita cek dulu apakah benar. Nah, ini 18 volt ya, realnya itu 18 volt, jadi sebutannya itu 12 volt ya untuk trafo ini, tetapi realnya itu 18, 17. Nah, seperti itu. Makanya kita kasih kapasitor yang di atasnya ya, bisa 25 dan 35 ya. Saya sarankan yang 35 volt, 1000 mikrofarad juga bisa, atau 470 juga bisa ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini kita lem juga ya kabelnya agar dia tidak bergeser. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan ke casing ya, atau bracketnya seperti ini. Jadi ini bekas bracket lampu ya, lampu emergency saya pakai untuk trafonya. Nah, jadi untuk trafo ini saya gunakan step down juga ya, step down, dan ada display voltmeternya. Tetapi ada voltmeter yang displaynya sekaligus ya, ada tegangan dan untuk arusnya. Untuk daya watt juga ada ya. Kebetulan ini cuma untuk voltase, nanti kita cek untuk ampernya itu bisa di digital ya. Dan ini bisa untuk charger HP ya. Tinggal pasang di outputnya seperti ini. Nah, untuk konektor charger HP bisa juga, untuk lampu LED bisa juga, untuk ampli bisa juga ya. Tinggal kita pasang kabel yang outputnya itu sesuaikan dengan input dari amplifier. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan, ini mantap sekali. Saya juga tidak menyangka ya, ternyata arusnya besar sekali ya, dengan dioda 15 ampere. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan itu pilihlah komponen yang dibeli itu harus yang berkualitas ya. Itu kemarin diodanya itu cukup mahal ya, kalau nggak salah sekitar 15 ribuan. Itu tergolong mahal, artinya itu berkualitas bagus. Oke, mantap sekali kawan-kawan. Nanti kita bisa tes ya untuk amplifiernya, suaranya seperti apa. Tetapi kita lihat di sini juga sudah ketahuan ya, ampernya itu besar sekali.